Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil muhkimatil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang maha luhur, yang maha ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita sekalian kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharapkan ampunan dan keridhaan Allah Rabbul Alamin, dan senantiasa mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk saat ini insya Allah saya akan mencoba untuk membahas secara singkat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang telah mengajarkan kesungguhan tobat kepada Allah Rabbul Alamin. Doa Nabi Yunus alaihissalam saat bertobat kepada Allah Rabbul Alamin ketika ditelan ikan paus atau ikan nun menjadi salah satu doa yang terus diamalkan hingga saat ini. Nabi Yunus alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul saat masih berusia muda, yaitu 33 tahun. Kemudian Nabi Yunus mendapat tugas untuk mensyiarkan dan menyiarkan agama Allah Rabbul Alamin pada kaum Ninawa. Kaum Ninawa atau wilayah Ninawa saat ini ialah di Irak. Kaum Ninawa ini saat itu tradisi dan budayanya menyembah berhala. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan Syam dan menuju Ninawa untuk memberi peringatan. Nabi Yunus menempuh perjalanan panjang melewati gurun pasir yang panas dan gersang. Setibanya di daerah Ninawa, yaitu daerah di negara Irak, Nabi Yunus alaihissalam menjumpai banyak cobaan dalam menegakkan kebenaran. Sebagai orang asing, Nabi Yunus sama sekali tak dianggap oleh kaum Ninawa. Namun Nabi Yunus tetap sabar dalam menyebarkan ajaran Allah Rabbul Alamin. Kedatangan Nabi Yunus ditentang oleh banyak orang. Nabiullah Yunus dianggap telah menghina berhala yang mereka sembah. Mereka mengejek dan menyebut Yunus sebagai orang gila. Jadi kaum Ninawa di saat didatangi oleh Nabiullah Yunus dan Nabi Yunus menyebarkan ajaran Allah agar tidak menyembah berhala tetapi menyembah Allah, kaum Ninawa mengejek Nabi Yunus, bahkan menghina Nabi Yunus sebagai orang gila katanya. Kemudian setelah bertahun-tahun kaum Ninawa tak juga menerima ajaran Nabi Yunus. Kaum Ninawa bahkan mengusir Nabi Yunus. Hanya ada 2 orang saja yang mempercayai ajaran Nabi Yunus, yaitu Rubil dan Tanu. Rubil dan Tanu itu ialah orang Ninawa juga. Dan dari bagian orang Ninawa itu ada 2 orang yang beriman kepada Nabi Yunus dan menjalankan syariat-syariat yang Allah berikan, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Yunus. Orangnya ialah Rubil dan Tanu, bagian daripada
kaum yang ada di Ninawa. Hingga suatu hari Nabiullah Yunus tak lagi sabar menerima penolakan kaum Ninawa. Nabi Yunus memilih meninggalkan kaum Ninawa dengan perasaan sedih yang tak karuan saat pergi. Nabi Yunus berdoa kepada Allah untuk membalas perbuatan-perbuatan kaum Ninawa yang telah menghina, mengejek kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tak lama kemudian, petir dan angin kencang datang menyapu ladang, peternakan dan rumah-rumah kaum Ninawa. Kemudian Allah juga menimpakan gempa besar pada kaum Ninawa. Kaum Ninawa lalu menyadari bahwa kebenaran peringatan Nabi Yunus itu, dan mereka pun mencari Nabi Yunus untuk bertobat. Nabi Yunus dan Tanuh pergi meninggalkan Ninawa. Mereka berdua menuju dermaga. Lalu Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Setelah naik di kapal, Nabi Yunus juga menyempatkan untuk menyebarkan syiar agama Allah Rabbul Alamin. Ketika berlayar, Allah Rabbul Alamin mendatangkan awan hitam dan ombak besar di kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Badai besar itu membuat kapal menjadi oleng, atau dalam bahasa Sundanya dengge. Kemudian Nabi Yunus mengajak seluruh penumpang untuk berzikir dan mengingat Allah Rabbul Alamin. Nakhoda kapal lantas memerintahkan para penumpang untuk membuang barang-barang yang mereka bawa agar seluruh orang selamat. Kemudian barang-barang itu dibuangnya. Tapi setelah itu dilakukan, kapal masih tetap oleng. Nakhoda pun memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Mereka melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang harus keluar dari kapal. Saat pengundian pertama kali, lalu keluarlah, kalau dalam zaman sekarang itu kertas yang sudah digeleng-geleng, dan kertas itu dibuka. Keluarlah nama Nabi Yunus. Walaupun keluar nama Nabi Yunus, sebagian tak sepakat karena Nabi Yunus orang yang taat, soleh, baik, dan berakhlakul karimah. Dan para penumpang tidak ridho Nabi Yunus untuk keluar dari kapal itu. Kemudian pengundian pun diulang, tapi tetap saja yang muncul adalah nama Nabiullah Yunus. Dengan kerendahan hati, Nabi Yunus menerima dan menganggap hal tersebut adalah takdir yang dipilihkan Allah untuknya. Nabi Yunus lalu terjun ke laut sambil menyebut nama Allah. Kapal pun kembali stabil dan para penumpang semakin yakin dengan ajaran Nabi Yunus. Jadi pada saat Nabi Yunus keluar dari kapal dan loncat ke lautan yang ombaknya sangat dahsyat sekali, Nabi Yunus di saat beliau di kapal telah menyebarkan agama Allah, dan banyak penumpang kapal yang beriman kepada Allah, yaitu yang menuruti perintah-perintah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus telah memberikan ajaran-ajarannya saat sebelum dia loncat ke laut. Setelah terjun, Nabi Yunus terombang-ambing di lautan bebas. Dia selalu berzikir mengingat Allah Rabbul Alamin hingga muncullah ikan paus atau ikan nun mendekat kepada dirinya. Ikan paus itu memakan, kemudian menghisap, dan Nabi Yunus pun masuk ke dalam tubuh atau ke dalam perut ikan tersebut. Di perut ikan nun atau ikan paus, Nabi Yunus bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan kecil yang ditelan sang paus. Di perut paus Nabi Yunus merenungi perbuatannya. Di perut paus pun Nabi Yunus menyadari bahwa meninggalkan kaum Ninawa adalah sebuah kesalahan,
Karena Allah Rabbul Alamin memerintahkan Nabi Yunus untuk menyebarkan agama Allah itu harus kuat, harus sabar, dan harus tabah dan tawakal dalam rangka menyebarkan ayat-ayat Allah, dan tidak boleh resah, gelisah, pasrah atau frustasi. Ini adalah akibat dari pada frustasinya beliau, yang akhirnya beliau dimakan oleh ikan itu. Karena hadis Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat pada saat zaman sekarang. Atau ada sebuah hadis Rasulullah SAW, "Qulil haq walau kana murrah." Katakanlah yang benar walaupun pahit. Ini hadis-hadis Rasul untuk kita yang berkaitan dengan bagaimana kalau Nabi Yunus menyebarkan ayat Allah harus bersabar, tawakal, dan mengatakan apa yang Allah perintahkan kepada umatnya Nabi Yunus. Sekarang, kalau zaman sekarang, zaman Muhammad Rasulullah SAW ialah qulil haq walau kana murran dan balighu anni walau ayatan. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Nabi Yunus lantas bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Rabbul Alamin sambil beristighfar. Berikut lantunan doa taubat yang diucapkan Nabi Yunus saat di dalam perut paus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-ayah sadaqallahu azim. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa Nabi Yunus ini sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 87. Kemudian di perut paus, dalam keadaan gelap, Nabi Yunus tanpa hentinya meminta pengampunan kepada Allah selama 40 hari berturut-turut dengan membaca yang tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus menerus Nabi Yunus mendawamkan doa-doa tobat yang tadi. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkan Nabi Yunus seketika itu dari perut ikan paus. Maka yang dapat diambil dari kisah ini, kita sebagai umat Islam, muslim-muslimat, mengambil hikmah dari apa yang dikisahkan dalam Quran Karim tentang kisah Nabi Yunus untuk menjadikan tazkirah atau peringatan bagi kita agar kita harus kuat, tabah dan tawakal untuk mensyiarkan agama Allah Rabbul Alamin. Setelah Allah mengabulkan apa yang diinginkan Nabiullah Yunus, ya tobat kepada Allah, Allah pun mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, dan Nabi Yunus pun berenang ke tepian. Saat tiba di daratan, Nabi Yunus bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Bersyukur kepada Allah itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Bersyukurlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dan jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah-nambah nikmat. Jika engkau mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih. Betapa bahagianya Nabiullah Yunus setelah keluar dari perut ikan paus dan terus menerus
bertobat kepada Allah dan kembali mensiarkan agama Allah. Dan alhamdulillah banyak kaum-kaum yang didatangi oleh Nabi Yunus alaihissalam menjadi jamaah-jamaah atau umat-umat yang menuruti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Yunus. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita sekalian bahwa berjuang itu adalah wajib. Hasil dan tidak hasilnya berjuang dari perjuangan itu adalah urusan Allah. Jadi berjuangnya wajib, hasil dan tidak hasilnya adalah urusan Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Islam, muslimin muslimat, bagi umat yang kuat, umat yang berserah diri kepada Allah, umat yang tawakal sambil berjuang, berikhtiar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur syiar Islam demi mencapai ridho Allahul Alamin di dunia yang hasanah dan mendapatkan kehidupan akhirat yang hasanah dan dijauhkan daripada siksa api neraka jahanam. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bermanfaat bagi diri saya khususnya dan umumnya untuk kita sekalian, para pemirsa sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.